Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk materi tentang gelombang elektromagnetik atau biasa disingkat dengan GE, gelombang elektromagnetik ya, atau kita singkat dengan GE. Biasa juga dengan GEM, game. Oke, kemudian kita lanjut, maju. Ini adalah tokoh teori dan tokoh eksperimen. Ini ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah James Clerk Maxwell, itu dari Swedia, orang berwarga negara Swedia, pada tahun 1831 sampai dengan 1879, usianya 48 tahun, dan kemudian Heinrich Rudolf Hertz, ini dari Jerman, dari tahun 1857 sampai 1894. Usianya lebih muda, jadi 44 tahun. Nah, yang terakhir adalah Michael Faraday dari Inggris. Ini tahun 1791, dia lebih awal, 1867, 76 tahun. Ketiga orang inilah yang menurut saya tokoh penting dalam perintisan keilmuan gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini kita tahu kemarin kita mempelajari arus bolak-balik, terus kemudian bagaimana medan magnet menghasilkan listrik, generator listrik, dan seperti itu. Kemudian sinyal-sinyal sinusoidal. Ini yang pertama kali menjelaskan konsepnya secara eksperimen adalah Faraday. Kemudian muncul Maxwell. Maxwell dia murni basicnya adalah seorang matematikawan. Dia awalnya mempelajari tentang teori atom, distribusi Maxwell. Nah, kemudian dia beralih ke bagaimana perpaduan antara gelombang listrik dan gelombang magnet. Keduanya saling bersatu, saling mempengaruhi akibat dari penemuan dari Faraday, Oersted, dan seterusnya. Akhirnya Maxwell ini yang akan merumuskan yang terkenal 4 persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell tersebut, 4 persamaan tersebut adalah salah satu persamaan paling penting baik dalam fisika klasik maupun dalam fisika modern. Nah, Maxwell ini penemuan pentingnya juga dia mendapatkan sebuah angka 2,98 sekian kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini adalah sebuah konstanta kecepatan gelombang elektromagnetik atau biasa kita kenal adalah kecepatan cahaya, karena cahaya kita lihat nanti adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Kita lihat nanti pembagiannya. Jadi yang pertama kali memunculkan tokoh selanjutnya adalah ini yang di tengah. Kita mengenalnya sebagai Hertz, satuan frekuensi. Di antara ketiga tokoh ini, beliau yang paling muda. Namun dari ketiga tokoh ini, Hertz lah yang membuktikan bahwa Faraday dengan Maxwell itu terbukti benar dengan satu eksperimen fenomenal. Hertz ini membuktikan bahwa dia mencoba gelombang radio, karena waktu itu gelombang radio sudah mulai ditemukan. Ternyata gelombang radio itu memantul dan membias seperti sifat-sifat cahaya ya, sehingga bisa dikatakan bahwa gelombang radio juga adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Dan yang menarik bahwa kecepatan dari gelombang radio itu serupa, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, inilah Hertz juga yang pertama kali memperkenalkan konsep transmisi listrik
tanpa menggunakan kabel. Jadi 3 tokoh penting ini sangat berjasa dalam pengembangan teori gelombang elektromagnetik. Jadi ingat-ingat ya, ada Faraday, ada Hertz, ada Swedia. Nah, yang paling langgeng adalah Faraday. Paling langgeng hidupnya 76 tahun, juga paling miskin awalnya karena dia eh, profesi awalnya ini dia bukan seorang mahasiswa tapi dia seorang loper koran terus apa pencuci piring di restoran semacam itu, namun dia berhasil menemukan perumusan-perumusan Faraday, terus kemudian konsep dinamo seperti itu. Ini karena dia satu modal utamanya waktu itu dia direkrut sama namanya fisikawan besar namanya Humphrey Davy. Itu dia rajin mendatangi kuliah umum Humphrey Davy walaupun pada saat itu dia bukan mahasiswa tapi dia masih hanya seorang lulusan SMA yang tidak punya pekerjaan. Jadi dia miskin dan menariknya adalah eh, Faraday ini dia bermodalkan catatan yang rapih, dia selalu mencatat dengan rapih, kemudian catatan itu diberikan kepada Humphrey Davy dan Davy-nya tertarik dan akhirnya menjadikan dia sebagai asisten untuk labnya sehingga dia disitulah di lab Humphrey Davy itulah dia menemukan berbagai macam metode percobaan untuk membuktikan elektromagnetik. Jadi itu dengan modal catatan rapih ya, itu penting membuat catatan yang rapih. Kemudian menariknya lagi, Faraday ini juga terkenal sebagai anti kemapanan. Kenapa? Karena dia pada saat itu sempat dipilih menjadi pemimpin Royal Society. Jadi Royal Society adalah kelompok berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan di sana dulu pernah dijabat oleh Newton dan seperti apa namanya fisikawan besar lainnya Pascal seperti juga, namun Faraday itu menolak jabatan tersebut. Dia tetap hidup bersahaja di rumahnya bersama keluarganya dan tetap melanjutkan eksperimen yang seperti dia lakukan hingga akhir hayatnya. Kalau Maxwell ini dia meninggal usia 48 tahun karena penyakit kanker. Wajahnya kelihatan lebih tua ya karena mungkin modelnya dulu adalah seperti ini. Semuanya di orang Swedia dia terkenal untuk melihara janggut. Nah, kalau Hertz ini saya belum tahu persis, sepertinya dia meninggal karena sakit juga karena apa namanya? Pada saat itu juga Jerman sudah mulai menggiatkan penelitiannya. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Sudah cukup untuk biografi singkatnya. Selanjutnya adalah, nah ini dia pembagian panjang gelombang. Nah ini bisa kita lihat. Yang pertama paling besar adalah radio. Ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu dia apa? Isinya panjang gelombangnya itu banyak. Lihat, kita bisa lihat di sini ada gelombang radio paling besar. Gelombang radio, terus kemudian ada microwave. Microwave nih kalau ayah ibu kalian punya microwave buat masak, nah ini pakai panjang gelombang ini nih. Microwave, terus kemudian infrared, inframerah. Dulu HP banyak yang pakai infrared. Visible, visible ini apa? Cahaya tampak. Nah, skalanya tuh di 500 0,5 kali 10 pangkat min 6 ya atau sekitar 500 nanometer. Kemudian ini ultraviolet, cahaya matahari, UV, vis, terus kemudian X-ray, sinar X yang ditemukan oleh Ronson, ini kecil banget 10 pangkat minus 10, hampir sama dengan rasio atom. Yang terakhir adalah gamma ray atau sinar gamma. Paling kecil biasanya saya nyingkatnya dengan ini diingat-ingat ya, saya nyingkatnya dengan Garut Cimotor. Nah, jadi kalau ini seni gamanya, kalau saya gamanya di sebelah sini. Garut gamma, R-nya Ronsen, U-nya ultraviolet, T-nya cahaya tampak, C-nya
cahaya tampak, I inframerah, IM inframerah, T-nya TV, ada gelombang TV ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gelombang radio. Ya, jadi yang paling kecil kalau ditanya panjang gelombangnya yang paling kecil apa panjang gelombangnya? Panjang gelombang yang paling kecil adalah sinar gamma. Panjang gelombang yang paling besar apa? Panjang gelombang radio. Kalau energinya paling kecil mana? Energinya justru paling kecil adalah radio. Tapi panjang gelombangnya paling besar. Kalau ini apa? Gamma apa? Panjang gelombangnya paling kecil tapi energinya paling besar. Nah, ini pengaruh apa? Nanti kita akan lihat penurunan, akan lihat rumusnya ya. Itu berkaitan sama perumusan energi. Nah, lihat gelombang radio ini skalanya tinggi-tinggi ya, makanya antena radio besar-besar. Terus kemudian frekuensi 10⁻⁸, terus kemudian 10⁻12 ini infrared, ini sejarum, terus kemudian visible cahaya tampak, ultraviolet yang semakin kecil. Nah, kemudian ini temperaturnya. Ya, ketika dipanaskan seperti itu, dia tidak kelihatan ya. Namun ketika dipanaskan, dia apa namanya? Semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, ini adalah contoh-contoh radiasi gelombang elektromagnetik. Ini AM/FM, amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi radio. Termasuk di dalamnya sinyal TV, ini include kemudian telepon seluler kalian, terus kemudian gelombang mikro, kemudian infrared, radiasi infrared, terus kemudian light, cahaya tampak. Kita bisa melihat Meiji Hibiniu, ini cahaya tampak, terus kemudian X-ray, Ronsen, itu lebih kecil ukurannya daripada apa namanya sel, seorder dengan sel sehingga bisa tembus kulit ya, bisa kelihatan. Gamma ray ini lebih kecil lagi, ini seukuran dengan kromosom kita yang isinya kan kode-kode genetik. Nah, ini bahaya nih, makanya sinar kosmik yang apa-apa itu sebenarnya adalah isinya dari sinar gamma, di mana dia bisa menyerang. Kalau semakin kecil ya, prinsipnya semakin kecil panjang gelombang terhadap media penghalangnya, maka dia bisa lolos atau dia bisa memotong. Jadi kalau misalkan ini genetik kalian, misalkan kalian manusia normal, terus kemudian sering ditembakkan, tiap hari kalian rajin mandi sinar gamma, kepapar, nah lama-kelamaan genetik kalian itu akan berubah tuh, entah kepotong, atau misalkan tertukar atau seperti apa. Nah, ini nanti yang akan merasakannya bukan kalian, tapi anak turunan kalian. Bisa jadi nanti anak turunan kalian menjadi X-Men. Ya, X-Men. Ya nggak sampai seperti itu ya, oke. Ya, kemudian kegunaan gelombang elektromagnetik sebagai alat komunikasi, ya jelas. Ini kita hidup di alat, kalian tidak bisa hidup, kita semua tidak bisa hidup sekarang tanpa HP, smartphone, kemudian radar. Nah, kemudian ini untuk memasak, microwave. Nah, ini kemudian medical imaging X-ray ya. X-ray untuk melihat bagian tubuh. Nah, sekarang ada CT scan juga, itu panjang gelombangnya lebih kecil lagi. Kemudian untuk infrared ini untuk apa? Penglihatan di malam hari. Kalau misalkan kalian ke militer kan ada kacamata yang bisa melihat di malam hari. Itu malam hari dia tidak pakai apa namanya? Tidak pakai cahaya ya, tapi dia sumbernya adalah memantulkan inframerah. Jadi dari kacamata itu dia menembakkan infrared. Nah, nanti infrared itu nanti akan memantul dan memberikan respon. Di sini sensornya akan membentuk gambar. Jadi di ruang gelap kalian bisa tetap melihat. Nah, kemudian astronomi untuk apa namanya membaca gugusan bintang seperti itu, dan ini dilakukan untuk pemetaan planet-planet, gerak planet dan semacamnya. Nah, ini lihat. Nah, berjalannya ini kalau seperti ini gelombang apa? Bentuknya seperti ini. Apakah gelombang longitudinal atau gelombang transversal? Ayo, longitudinal,
longitudinal atau gelombang transversal? Transversal. Ya, jawabannya adalah gelombang transversal. Kenapa? Karena lihat, ini nih yang lurus ini kan arah penjalarannya ya. Nah, ininya arah getarannya itu atas bawah. Jadi arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Itu ciri dari gelombang transversal. Kalau longitudinal dia sejajar arah getarannya. Jadi kalau misalkan arah getarannya ke sana, gelombang longitudinal tuh getarannya menyempit, melebar. Nah, ini kan searah kan ya. Seperti pegas atau gelombang udara. Nah, ini lihat. Yang merah ini kita ibaratkan adalah gelombang listrik, elektroniknya. Nah, yang biru ini adalah gelombang apa? B, medan magnetnya saling terkait ya. Ini sebenarnya sih kalau secara apa namanya alamiahnya E-nya ini nilainya sebenarnya besar sekali. Puncaknya tuh tinggi dibandingkan puncak dari gelombang magnet. Jadi biasanya pada gelombang elektromagnetik itu yang jadi ukuran utamanya adalah E-nya saja. E-nya sudah mewakili dari B-nya. Nanti kita lihat dari perhitungan juga nilai B jauh lebih kecil daripada E. Nah, ini kenapa simulasinya seperti ini? Nggak tahu, tanya aja yang buat. Ini sebenarnya buat memudahkan kita melihat bentuk apa namanya gelombang transversal ya. Ini juga tetap transversal walaupun dia dalam keadaan tiduran seperti ini gelombang B, tapi dia tetap tegak lurus terhadap penjalarannya. Ini keterkaitan antara medan listrik dan medan magnet menjalar melalui ruang ya. Nah, kemudian gelombang EM ini menjalar dengan tadi ya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per second di ruang vakum. Kalau untuk ruang-ruang media padat itu mungkin hanya bergeser sedikit ya nilainya karena panjang gelombangnya menumbuk atom-atom sehingga memperlambat sedikit. Nah, ini adalah the cosmic speed limit. Ini adalah konstanta kecepatan di alam semesta, di jagat raya. Sehingga ini nilai exactly-nya lihat tepat itu 2997924 ini sudah banyak yang mengkonfirmasi di lab-lab untuk mengecek kecepatan cahaya atau biasa kita singkatnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik.